Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, in this video saya akan buat video tentang 5 aplikasi yang sangat recommended buat kalian yang tetap di rumah saja. Oke, jadi kita ini sudah selama 1 bulan ya orang kerja di rumah, lakuin apapun itu di rumah saja, dan bahkan keluar saja itu sangat sulit karena social distancing, physical distancing, and others. Oke, karena akibat ini orang melakukan apapun aktivitasnya pun semua di rumah, itu kan lebih sulit bagi orang yang kerja kantoran. Yang biasa orang kerja kantoran itu kan tidak terbiasa di rumah, jadi mereka harus di kantoran gitu kan. Jadi mereka itu kayak sekarang sudah mulai bosan dengan malas. Itulah whatever. Oke, kita ulang. Oke, sudah hampir sebulan ya semua orang lakukan apapun aktivitasnya di rumah saja, dan membuat orang bosan dan semakin malas, dan bahkan itu akan berakibat bagi orang-orang yang biasa kerja di kantoran. Biasa orang demi menghilangkan rasa bosannya, ini biasa mereka bermain dengan ponsel, bermain dengan hewan peliharaannya, atau sekedar olahraga kecil. Oke, di video ini saya akan berikan kalian seputar 5 aplikasi yang sangat recommended untuk kalian gunakan selama social distancing. For your information, saya pakai headset kali ini karena suara lebih besar supaya suara saya lebih kedengaran kepada kalian, dan suara hujan tidak terdengar karena sekarang lagi hujan. Oke, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe di channel agar kalian tahu jika saya update video baru. Oke, kita masuk ke video. Oke guys, jadi kita masuk ke yang pertama. Game yang pertama apa ya? Aplikasi pertama yang bernama Warm Zone. Pasti kalian sangat familiar sekali dengan aplikasi ini, baik anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Maybe dewasa ya, ada juga mungkin. Tetapi kebanyakan saya lihat itu anak-anak remaja sekarang banyak gunakan ini aplikasi. Aplikasi ini Warm Zone kembali hit lagi sejak orang melakukan social distancing untuk menghilangkan rasa bosannya. Aplikasi ini cukup mudah untuk dibermainkan karena kita bisa bernostalgia kembali pada saat kejayaan game NEC yang ada di HP Nokia. Dan ini aplikasi bisa membuat orang kecanduan juga ketika orang-orang telah bermainkan ini aplikasi, karena orang-orang kalau bermainkan ini aplikasi mengejar skor-skor tertinggi untuk mendapat di peringkat pertama. Wow, sungguh gimana ya, ini aplikasi membuat orang kecanduan karena orang berpikir bagaimana ya dia supaya bisa berada di posisi pertama dengan nilai-nilai yang dia dapat. Tapi seru sih juga saya lihat ini game. Oke guys, kita masuk ke aplikasi yang kedua. Aplikasi kedua yaitu adalah TikTok untuk menemani kebosanan kalian di rumah. Kalian pasti hampir dari kalian semua ya adalah pengguna TikTok sekarang, baik dari artis, anak-anak, dan siapapun itu semua menggunakan TikTok sekarang. Karena di TikTok kalian juga bisa menghilangkan kebosanan kalian yang selama ini di rumah saja. Karena di TikTok kalian bisa membuat kreativitas kalian semenarik mungkin, baik itu kalian buat video, challenge, or other. Dan kalian bisa coba-coba juga lagu-lagu yang ada di TikTok dengan cara bereksperimen. Umpamanya kalian baru dengar ini lagu ya, kalian bereksperimen gimana ya buat challenge-nya. Jadi kalian itu bisa menemani kebosanan kalian dan rasa malas kalian di rumah selama social distancing. Karena gimana ya, saya jarang gunakan TikTok sih, saya gunakan Likee. Biasa kalau saya dapat musik yang baru, biasa itu saya bereksperimen gimana ya supaya ini lebih menarik dilihat. Jadi seakan-akan kita terbuai dengan suasana itu untuk membuat challenge yang baru yang akan diikuti oleh banyak orang. Next, kita ke aplikasi yang ketiga. Aplikasi ketiga bernama My Home. My Home itulah rumah saya itu.
Oke, permainan ini kalau kalian sudah lihat sekilas mirip Candy Crush. Candy bukan Candy tapi Candy Crush. Cuma yang membedakan ini aplikasi yaitu dimana koin pundi-pundi uang yang kita kumpulkan itu kita bisa gunakan untuk membeli peralatan rumah, apartemen, toko baju, or something else. Jadi untuk game ini memang sekilas mirip sekali dengan Candy Crush. Cuma itulah kita bisa kayak lakukan social distancing sekarang, kita sekedar bermain kayak Candy Crush, tiba-tiba kita mengumpulkan uangnya, kita bereksperimen bagaimana ya buat ruang tamu ini supaya bagus. Ini kayak kita bereksperimen mendekorasi rumah kita melalui aplikasi. Oke, next kita ke aplikasi yang keempat. Aplikasi keempat yang bernama Jungle Marble. Pasti kalian kalau melihat Jungle Marble ini, kalian pasti akan merasa ini adalah permainan Zuma. Ya, Zuma yang seperti sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, yang itu pada zamannya hits di komputer, ini telah ada di smartphone, baik Android atau iOS. Aplikasi ini bukan dikatakan sekilas, memang sangat mirip. Karena bagaimana ya, kita bisa lihat kodok yang ada dalam game tersebut sangat mirip sekali dengan permainan Zuma yang ada di komputer. Jadi ini kita dengan aplikasi ini kita bisa bernostalgia kembali dengan Zuma yang pada zamannya sering kita temukan di komputer dan sekarang telah ada di mobile. Next, untuk game yang terakhir 5 yaitu Plague Inc. Itulah mungkin Plague. Tidak tahu bagaimana tapi tulisannya Plague Plague, tapi saya bacanya Plague Inc. Oh my god. Jadi kalau Anda berniat untuk menelusuri permainan yang berbasis virus, jadi saya sarankan kalian bisa bermainkan ini. Karena di permainan ini kita dituntut sebagai pemain, kita dituntut untuk menghentikan penyebaran virus dari berbagai negara. Penyebaran virus di seluruh dunia, kita dituntut untuk bagaimana menghentikannya, penyebaran ini virus, ya, menemukan vaksinnya dan something else. Jadi kita kayak bagaimana ya, kayak suatu pemerintah, sama seperti kasus sekarang ini COVID-19. Pemerintah Amerika kayak begitulah, kayak persis kayak kalau saya bisa ungkapkan kayak WHO melihat dimana penyebaran yang virus itu telah memuncak dan dia memikirkan bagaimana cara mengatasi penyebaran virus itu lebih jauh, dan kita dituntut untuk mencari vaksin dari obat itu, dari virus yang menyebar itu. Tapi buat teman-teman, virus ini virus lagi, oh my god. Jadi untuk games ini tidak terjual secara gratis di iOS sendiri. Ini game berbayar dengan untuk menginstalnya kita harus membayar seharga Rp5.000. Untuk Android sendiri saya kurang tahu, soalnya saya belum telusuri, saya cuma melihat di YouTube. Seru banget sih gamesnya. Jadi kita seakan-akan kita bagaimana ya, dalam kondisi ini kita bisa membayangkan bagaimana cara menghentikan penyebaran virus corona tersebut. Oke, mungkin itulah video unfaedah saya karena mengisi waktu yang kosong. Jadi sekian dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.